Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soni. Ya, Pak Soni, sebelum kita melakukan coaching, sebelum Pak Soni melakukan coaching terhadap coaching, ini saya sebagai observer atau pengamat sebetulnya hanya mengingatkan saja sih. Tapi kadang-kadang kita karena asik pilih terlupakan. Ya, jadi ada kompetensi inti ketika nanti Pak Soni melakukan coaching terhadap coaching. Yang pertama itu Pak Soni jangan lupa presence atau kehadiran penuh. Kehadiran penuh dalam arti di sini Pak Soni terus merasa fokus terhadap coaching, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh coach, juga mendengarkan nanti akan ada solusi-solusi yang kita pancing dan nanti coach akan melontarkan dengan kemampuannya. Karena setiap orang pasti punya kemampuan untuk mencari solusi. Itu kesadaran penuh atau presence. Yang kedua, Pak Soni sebagai coach itu mendengarkan aktif selama coach mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan keluhannya atau mengeluarkan permasalahannya. Karena ketika ada kalimat atau kata-kata yang kita lengah dan tidak terdengar jelas, nanti takutnya tidak langsung nyambung gitu kan. Tapi kalau kita sebagai coach mendengarkan aktif, nanti insya Allah akan nyambung. Apa yang kita lontarkan pertanyaannya gitu kan. Kemudian apa yang kita sarankan akan nyambung dengan coaching. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot, dan pertanyaan pun pasti oleh coach itu ditanyakan berkaitan dengan apa yang dilontarkan oleh coach. Pasti seperti itu ya Pak Soni. Ya ini pertanyaan berbobot itu artinya kita menggali lebih detail. Kita berikan pertanyaan supaya pertanyaan itu memancing jawaban-jawaban dari coach tentang permasalahan-permasalahan yang lebih detail kadang oleh coach misalkan belum tersampaikan, tapi kita tanyakan supaya lebih detail keluarnya, lebih detail coach mengeluarkan keluhannya atau permasalahannya atau pendapatnya. Itu saja sih kompetensi inti dari coaching. Tapi maaf ini bukan memberitahu atau menggurui, hanya mengingatkan saja. Ya, saya yakin Pak Soni pun sudah paham tentang kompetensi inti coaching ini. Setelah tadi ya. Teringat kembali Pak. Ya, saya hanya bisa berharap, saya hanya bisa mengajak dan saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan lancar. Amin, terima kasih Pak. Ya, itu saja Pak Soni. Silakan nanti kalau mau coaching dengan siapa tadi akan di coaching itu? Oh, Pak Heris. Ya, silakan. Makasih Pak Soni. Ya, alhamdulillah. Apa kabar Pak Heris? Silakan dulu. Ya, siap. Terima kasih Pak. Lumayan Pak nih. Ada sedikit lelah Pak, baru beres kegiatan dan juga saya minta maaf karena telah datang sedikit ya Pak. Iya, nggak apa-apa Pak Heris. Terima kasih juga sudah datang, sudah mau bergabung di sini. Iya, begini Pak Heris. Barangkali ada hal-hal yang ingin Pak Heris sampaikan. Kita ngobrol-ngobrol saja ya, ngobrol ringan begitu. Mudah-mudahan dari obrolan ini kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kemajuan kita bersama. Baik Pak Heris, sekali lagi barangkali ada yang ingin Pak Heris sampaikan. Kebetulan kan saya sudah bicara juga ke Bapak ya melalui WA bahwa hari ini tuh saya pengen ada sesi istilahnya coaching sama Bapak ya, pengen ada yang saya sampaikan juga terkait beberapa permasalahan yang saya hadapi sekarang sih Pak sebenarnya. Dan kebetulan tadi juga saya habis beres kegiatan langsung ke sini ya Pak. Ini masih jet lag juga ya Pak dari perjalanan ya. Nah itu juga salah satu mungkin yang saya rasakan Pak, permasalahan mungkin yang sekarang saya rasakan juga. Kebetulan kan saya itu bisa dibilang sekarang mempunyai beberapa istilahnya kegiatan ya di beberapa seperti di KKG ada ya. Saya jadi di sekretaris Pak di kelas 6, mungkin Bapak juga tahu karena Bapak di kecamatan ya, KKG di kecamatan juga. Kemudian saya juga di operator sekolah juga ya, jadi ketua operator. Kemudian saya di PGRI juga masuk di seksi Infokom ya Pak. Nah kebetulan kemarin juga saya diminta untuk ikut
masuk di SLCC Pak, jadi salah satu atau komunitas di PGRI Kabupaten, itu saya diajak gitu Pak. Nah itu jadi saya salah satu kebimbangan buat saya juga sebenarnya Pak, karena mungkin dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang ada atau mungkin ya seperti itu ya Pak, banyak sekali yang jadi membuat saya istilahnya jadwal saya itu sering kadang-kadang bentrok Pak itu. Ya bentrok kegiatan. Jadi saya itu kadang kalau ada jadwal yang berbarengan bisa jadi bingung mau kemana dulu. Apalagi kan mungkin kalau jadwalnya juga jadi banyak, atau seperti kan rapat-rapat kan kalau KKG atau operator kadang suka ada rapat ya Pak mendadak, atau mungkin kalau di kabupaten juga kabupaten suka ada kegiatan juga pelatihan seperti minggu kemarin. Ya kan mau tidak mau Pak, kalau ada yang seperti itu membuat saya itu jadi harus istilahnya meninggalkan kewajiban utama saya sebagai seorang guru Pak. Nah, jadi kan kewajiban saya sebagai seorang guru kan itu tentunya adalah mengajar ya Pak murid saya. Nah tapi kalau ada kegiatan seperti itu mau tidak mau juga kan saya, karena saya itu mempunyai kewajiban juga karena ada istilahnya kalau bisa dibilang jabatan ya Pak, atau jabatan atau anggota juga dalam sebuah organisasi kan saya harus memenuhinya juga ya sebagai istilahnya kode etik untuk pertanggungjawabannya itu Pak. Jadi saya kadang itu bingung ini bagaimana ya caranya mengatasi itu supaya saya bisa menjalankan kewajiban utama saya dan juga kewajiban saya di organisasi seperti itu sih Pak. Dan saya juga melihat kan Bapak juga ini punya pengalaman juga Pak organisasi. Mudah-mudahan saya bisa mengambil ilmu atau pengalaman Bapak itu bisa sharing juga sama Bapak. Ya, baik Pak Heris, melihat tadi apa yang Pak Heris ungkapkan, saya lihat Pak Heris ini cukup aktif juga ya di kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas sebagai seorang guru begitu ya. Ada SLCC, ini salah satu komunitas di PGRI ya. Ada KKG kelas, KKG kecamatan, barangkali ada operator, kemudian di PGRI juga masuk ya. Nah, sehingga dari kegiatan-kegiatan yang beragam ini, Pak Heris sedikit ada gangguan begitu ya, berkaitan dengan pembelajaran di kelas, betul. Iya, tidak bisa fokus. Jadi begini Pak Heris, selama melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar tugas sebagai seorang pengajar, dan tadi dikatakan juga bahwa Pak Heris ada kegiatan-kegiatan yang mendadak. Lalu apa yang Pak Heris lakukan untuk pembelajaran di kelas agar pembelajaran tersebut tetap berlangsung dengan kondusif? Itu Pak yang jadi permasalahannya mungkin kalau saya bilang, karena awalnya ya kan dulu itu saya biasa-biasa aja, misalnya belum ikut ini itu. Nah mungkin kalau saya rasa mungkin mulai itu tahun kemarin ya, saya itu diajak betul Pak. Misalnya saya seperti ada yang mendorong harus ke sini, harus ke sana. Dan kebetulan sekarang juga kan mengikuti kegiatan CGP juga ya Pak. Jadi fokus saya terbagi ke sana, terbagi ke sini. Nah, kadang jadi itu membuat saya khususnya untuk pembelajaran ya Pak, untuk kegiatan pembelajaran itu sedikit terabaikan. Nah, karena mungkin kemarin karena saya juga kurang persiapan karena saya tidak tahu bahwa jadwal-jadwal saya itu akan sepadat itu. Saya terkadang jadi nggak punya persiapan juga untuk memberikan misalnya materi atau tugas kepada siswa. Nah, jadi saya sedikit terbengkalai Pak. Nah, itu Pak. Pak Heris tadi mengatakan bahwa Pak Heris setahun yang lalu baru mulai banyak kegiatan sehingga banyak kesibukan begitu ya. Nah, setahun sebelum itu Pak Heris tidak terlalu aktif di berbagai organisasi. Nah, ketika tidak sibuk di berbagai organisasi tersebut, Pak Heris aktif di pembelajaran, berarti ya aktif di pembelajaran. Nah, Pak Heris melaksanakan kegiatan pembelajaran sebelum sibuk itu seperti apa? Pembelajaran mungkin seperti biasa sebenarnya Pak ya, seperti biasa. Jadi ada juga istilahnya program atau rencana yang terjadwal ya Pak. Mungkin yang menjadi bedanya sekarang ya Pak ya, karena rencana program itu kan istilahnya akan saya lakukan ya seperti RPP atau mungkin materi-materi tugas-tugas itu kan akan saya lakukan besok. Nah tapi yang jadi permasalahan itu ketika ada
kalau sekarang kalau dulu kan lancaran saja seperti apa karena tidak ada kesibukan yang berarti seperti itu. Jadi saya langsung datang ke kelas karena sudah dipersiapkan tinggal berikan. Jadi materi yang istilahnya yang bisa saya sampaikan langsung. Kalau dulu mah ya Pak, kalau ketika tidak ada tugas-tugas yang mendadak kalau seperti itu. Nah, ketika sekarang gitu ya. Jadi ketika saya punya persiapan seperti itu, kemudian ada tugas mendadak kan susah aja Pak. Jadi karena persiapan saya kan istilahnya harus saya sampaikan langsung, tapi ketika ada tugas mendadak itu, jadi jadi kan susah kalau langsung itu Pak. Jadi kalau memberikan kepada rekan sejawat juga kan punya kelas sendiri. Jadi saya hanya memberikan tugas kalau yang sekarang ya Pak, tahun sekarang memberikan tugas itu cuma memberikan tugas biasa aja, contoh memberikan menulis ini atau ini, tapi itu kan kasihan juga kepada anak ya Pak kalau seperti itu. Jadi kalau rencana pembelajaran memang sudah dibuat kalau dulu. Nah sekarang juga tentunya sudah membuat rencana pembelajaran. Nah saya ingin tahu rencana pembelajaran yang dibuat sekarang dengan yang dulu apakah sama atau ada perbedaan? Kalau sekarang itu sebenarnya sih masih sama sih Pak ya, masih sama kalau rencana. Nah, itu kan yang jadi saya bingung juga, jadi saya merasa bersalah juga sebenarnya. Nah, karena itu hal itu. Jadi ketika saya tidak bisa masuk ke kelas kan, jadi istilahnya saya memberikan tugas seadanya aja gitu Pak, karena ya rencananya cuma seperti itu gitu. Ya. Nah, berarti Pak Heris program rencana pembelajaran yang dibuat sudah ada, cuman karena dadakan yang itu saja yang diberikan. Jadi pembelajaran di kelas juga barangkali Pak Heris pernah menitipkan kepada rekan sejawat? Iya. Menitipkan tugas ya. Apakah maksimal? Kalau saya lihat sih sebenarnya tidak maksimal juga. Iya, siswa juga kalau tugas seperti itu kadang tidak istilahnya apanya Pak? Tidak terkondisikan atau ya tidak terkontrol gitu ya, terkontrol lagi. Iya. Tidak kondusif ya, begitu. Betul, tidak kondusif. Betul ya, tidak kondusif. Nah, sekarang Pak Heris, perbedaan dari pembelajaran sebelum Pak Heris sibuk sampai sekarang Pak Heris sibuk, tentunya Pak Heris merasakan hal itu ya. Nah, apa rencana ke depan ketika Pak Heris akan melaksanakan pembelajaran yang dikhawatirkan nanti ada kegiatan yang mendadak dari kegiatan Pak Heris yang beragam itu? Sebenarnya sih yang saya rasakan ya Pak ya. Saya mungkin pernah di CGP itu pernah belajar kemarin itu tentang alur bagja ya Pak ya. Ada alur bagja yang perubahan itu. Nah, waktu itu saya membuat sebuah pembelajaran yang digital Pak. Ada pembelajaran digital ya. Dan alhamdulillah itu di kelas saya ya, kalau saya lihat kan siswanya dalam hal pembelajaran itu mereka tidak ada kalau yang slow belajarnya yang ya, jadi mereka itu alhamdulillah kalau saya lihat mereka cepat dalam hal belajar, khususnya dalam hal digital itu Pak, kalau saya lihat itu. Iya, dengan gadget itu Pak. Jadi istilah saya menggunakan kan kemarin dapat bantuan juga Chromebook. Nah, jadi saya menggunakan itu sebagai media untuk pembelajaran. Alhamdulillah mereka anak-anak senang dan ya sebenarnya Pak sudah berjalan hampir 2 atau 3 bulan dan mereka sekarang sudah sedikit mahir sih Pak itu kegiatan pembelajaran itu. Barangkali Pak Heris bisa mengatakan ini dengan pembelajaran menggunakan digital anak-anak senang ya. Nah, saya ingin bertanya dulu, kelas berapa yang Bapak pegang saat ini? Saat ini saya memegang kelas 6. Memegang kelas 6 berarti ada di kelas tinggi. Nah, kalau ada di kelas tinggi mereka tadi Pak Heris katakan mereka senang dan secara kemampuan juga mungkin akan berbeda dengan kelas rendah. Apa yang Pak Heris lihat dari kemampuan anak tersebut? Untuk kemampuan sendiri, sebenarnya kemarin saya sudah pernah melakukan sih Pak ya, istilahnya tes diagnostik ya Pak. Nah ya saya membuat sebuah instrumen saya berikan kepada siswa dan hasilnya itu di sana ada beberapa istilahnya terlihat kemampuan siswa seperti minat siswa, bakat siswa dan gaya belajar siswa ada di sana Pak. Ya, diferensiasinya. Jadi saya terlihat di sana seperti ada yang siswa dan kebanyakan kalau saya lihat itu mereka lebih ke visual, Pak ya, visual. Nah, mungkin ada sedikit yang kinestetik mungkin. Nah, dari hasil itu Pak. Nah, tadi mungkin Bapak juga bilang mungkin rencananya seperti apa. Jadi saya ke gambar juga sebenarnya Pak, ada gambaran juga. Jadi kan kalau dulu program seadanya saja ya Pak. Nah, saya tergambar karena memang visual dan kinestetik mungkin jadi
dalam rencana atau program saya bisa sisihkan tugas-tugasnya itu supaya anak itu bisa lebih aktif dengan istilahnya mungkin kegiatan pembelajaran proyek ya seperti itu ya bisa Pak. Baik Pak Heris barangkali terkadang suka meninggalkan anak-anak sekarang ya. Apa yang akan Pak Heris lakukan dengan program visual dan kinestetik ini atau proyek yang tadi Pak Heris lakukan? Kemudian apa yang akan Pak Heris lakukan ketika misalkan Pak Heris tidak ada? Tentu saja anak-anak harus ada yang membimbing sebagai pemimpin pembelajaran ya. Lalu apa yang akan Pak Heris lakukan ini berkaitan dengan hal-hal tersebut? Mungkin kalau seperti itu ya Pak. Jadi tadi kan program itu mungkin saya akan merevisi atau kegiatan program dan juga jadwal ya merevisinya. Jadi di dalamnya saya sisipkan dengan kegiatan atau tugas-tugas yang seperti tadi ya kegiatan yang berbasis proyek itu ya. Dan juga bisa saya tadi kombinasikan juga tadi pembelajaran digitalnya juga. Mungkin itu kalau seperti itu saya harus juga bekerja sama dengan rekan sejawat. Jadi saya mungkin harus juga misalnya membuat atau mengajarkan juga kepada rekan sejawat saya tentang pembelajaran digital yang saya lakukan. Jadi ketika saya tidak ada, nah saya bisa memberikan tugas dan soalnya kalau pembelajaran digital kan kita Pak bisa mengontrol apa yang siswa lakukan. Ya. Contohnya kemarin saya mengajarkan di pembelajaran digital pada Canva ya Pak. Dan hasilnya proyeknya itu bisa langsung terlihat oleh saya meskipun saya jauh, saya bisa mengontrolnya. Iya, seperti itu kegiatan siswa. Karena kan saya juga di sana buat misalnya kelas ya Pak, kelas online-nya. Ya, jadi saya bisa memberikan tugas di sana, saya bisa dari HP juga saya bisa lihat gitu. Karena saya di sana jadi punya istilahnya adminnya kan kalau itu ya seperti itu Pak. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama saya bisa mungkin yang pertama itu merevisi jadwal kegiatan di mana di dalamnya yang pertama itu saya sisipkan tugas-tugas atau kegiatan yang bisa membuat siswa itu lebih aktif. Jadi ketika saya tidak ada saya bisa memberikan tugas itu. Jadi siswa lebih aktif dan juga terkontrol. Jadi tidak kondusif betul Pak kondusif. Jadi tidak berseliweran ke sana kemari ya seperti itu. Ya Pak. Nah, kemudian yang kedua tadi bekerja sama juga dengan rekan sejawat karena meskipun kita memberikan tugas kemudian saya tidak ada, kalau tidak ada yang mengontrol atau melihat kan tetap saja ya Pak ya. Jadi istilahnya meminta juga kepada rekan sejawat, meminta bantuan kepada mereka. Ya. Baik Pak Heris, berkaitan dengan kegiatan anak-anak, pembelajaran mereka sudah Pak Heris tadi ungkapkan ya. Nah kemudian berkaitan dengan kegiatan yang beragam ini, kan tentu saja ada program-program dari tiap organisasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan organisasinya sendiri-sendiri. Nah, apa yang akan Pak Heris lakukan berkaitan dengan barangkali penjadwalannya atau apa begitu? Itu saya sebenarnya terpikir karena saking banyaknya itu, apakah saya itu harus istilahnya mundur dari salah satu mungkin supaya mengurangi kesibukan. Saya terpikir itu sebenarnya Pak. Tapi mungkin kalau sekarang saya sebisa mungkin sih menempatkan diri saya ya Pak. Jadi seperti tadi mudah-mudahan rencana-rencana karena seperti saya kan jadi untuk operator ya ketua operator. Nah kalau ketua operator mungkin saya bisa seperti jadwal kegiatan itu bisa saya istilahnya sesuaikan dengan satu yang lain gitu ya Pak. Mungkin kalau yang lain kan itu bisa dadakan. Tapi kalau operator kan ketika ada satu yang dadakan, jadi saya bisa membuat program sendiri itu. Jadi supaya tidak berbenturan dengan yang lainnya. Tapi mungkin kalau kedepannya kira-kira tidak memungkinkan karena mungkin ya diri saya ini cuma satu ya Pak, saya nggak bisa berbelah diri ke sana kemari. Mungkin untuk mengurangi intensitas ya saya mungkin ada satu yang mungkin saya lepaskan dulu, mungkin seperti ya bisa jadi operator atau apa, karena kebetulan kan operator sekarang tidak boleh. Kalau dulu kan saya masih honorer ya Pak ya. Nah, saya megang operator. Nah, kalau sekarang kan katanya tidak boleh ASN ya. Nah, untuk operator. Ya, dan kebetulan juga untuk operator itu di sekolah saya sekarang ada banyak guru honorer Sukwan ya Pak. Nah, sekarang itu saya sedang istilahnya membagikan sedikit ilmu saya, pengetahuan saya kepada rekan-rekan saya di sana. Ya. Jadi seperti kan dulu kalau saya borongan ya Pak dari aset, dapodik, bos gitu. Nah sekarang saya aset saya satu kasihkan ke yang Sukwan yang satu. Ini saya udah
kasihkan nih coba belajar ini, input ini online-nya. Kemudian yang satu ada yang bos yang perempuan suka, nah saya coba latih juga kasihkan untuk bos itu ke yang itu. Mungkin sekarang saya masih fokus ke Dapodik, soalnya kalau Dapodik itu nggak terlalu jadi nah itu mungkin salah satu yang ingin saya lakukan mungkin ke depannya. Jadi mengurangi sedikit-sedikit. Jadi yang kira-kira bisa saya kurangi gitu ya, yang saya bisa lepaskan. Mudah-mudahan juga bisa nanti bermanfaat ilmunya mungkin yang buat rekan saya lain. Ya. Iya, baik Pak Heris, tadi Pak Heris mengatakan ingin melepaskan salah satu jabatan, dan itu pun alasannya sudah logis menurut saya karena memang harus non ASN begitu ya. Nah sekarang Pak Heris kan sudah ASN. Berkaitan dengan organisasi-organisasi lain, ada kemungkinan untuk tetap berada di sana. Kalau ada kemungkinan untuk tetap, tentu saja ada sesuatu hal yang ingin dicapai begitu. Barangkali apa Pak Heris? Ya, kalau itu mungkin kalau saya sih lebih ke pengembangan diri sih Pak ya. Jadi istilahnya mungkin saya merasa saya itu masih belum banyak yang saya belum bisa. Ketika saya ikut itu, jadi banyak yang saya dapatkan sih Pak. Istilahnya saya bisa berbagi dengan orang lain ya. Saya juga seperti kemampuan bersosialisasi juga, saya bisa meningkatkan kemampuan bersosialisasi, berkomunikasi. Nah itu istilahnya yang ingin saya lebih kembangkan sih sebenarnya Pak. Karena kalau dulu saya itu lebih sering duduk di depan laptop saja gitu. Seperti itu Pak ya. Jadi ingin mengupgrade diri begitu ya, saya tangkap begitu ya. Mudah-mudahan Pak. Baik, Pak Heris ada rencana untuk melepaskan salah satu jabatan. Berarti di sini ada kelonggaran berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan hal tersebut, apa yang akan Pak Heris lakukan untuk penjadwalan di berbagai organisasi yang masih Pak Heris masuk di dalamnya? Mungkin untuk melepaskan tadi ya, supaya saya longgar ya. Intinya tujuan saya kan supaya saya bisa lebih fokus kepada hal utama mungkin yang saya miliki ya, tanggung jawab saya itu kan sebagai seorang guru. Kebetulan juga saya menjadi ASN itu baru 1 tahun. Nah, saya merasa kemampuan saya dalam hal mentransfer ilmu atau memberikan kepada murid-murid saya ya Pak masih belum maksimal. Nah, itu saya ingin supaya dengan adanya kelonggaran waktu itu saya lebih maksimal juga itu Pak ya, intinya seperti itu. Baik Pak Heris, dari apa yang sudah kita obrolkan saat ini, barangkali apa yang Pak Heris rasakan? Mungkin kalau yang saya rasakan saya lebih sedikit lega ya Pak. Kalau kemarin-kemarin asal ada sedikit mumet mungkin karena banyak jadi ini harus gimana. Tapi mungkin ini ada sedikit pencerahan untuk ke depan ya Pak. Mungkin kalau sekarang mungkin masih banyak saya pikirannya itu masih banyak bercabang ke sini ke sana tugas saya. Tapi mungkin kalau nanti sambil berjalan waktu dengan tadi rencana-rencana yang saya tadi mungkin utarakan kepada Bapak ya, mudah-mudahan bisa terlaksana, nanti bisa juga program dan juga jadwal ya nanti yang saya akan buat bisa berjalan juga dengan baik, dan juga nanti saya bisa melaksanakan semua kegiatan itu dengan lancar Pak, tidak ada halangan dan juga tantangan yang berarti itu Pak. Pak Heris, dari obrolan kita hari ini, saya menangkap ada 2 poin penting. Yang pertama, tanggung jawab Pak Heris sebagai seorang ASN, sebagai tenaga pengajar. Kemudian yang kedua adalah pengaturan waktu atau jadwal dalam melakukan kegiatan-kegiatan di luar tugas utama begitu ya, sebagai seorang guru. Yang pertama untuk tugas sebagai pengajar, Pak Heris nanti akan berkolaborasi dengan guru yang ada di satuan pendidikan. Kemudian Pak Heris juga akan merevisi RPP, dan menurut saya yang saya tangkap dari obrolan kita hari ini, Pak Heris ada plan B sepertinya ya. Ketika Pak Heris ada dadakan, maka ada tugas yang lain yang tidak sesuai dengan RPP tetapi berkaitan dengan RPP tersebut, dan itu bisa saja dilakukan. Yang kedua, berkaitan dengan RPP tersebut, Pak Heris salah satunya adalah akan memberikan tugas berbasis proyek. Nah, kemudian yang berkaitan dengan penjadwalan nih, berkaitan dengan begitu beragamnya kegiatan Pak Heris,
Pak Heris akan menempatkan diri, memetakan diri barangkali ya, skala prioritas mana yang lebih penting, mana yang sudah tidak mungkin diakomodir untuk mengikuti kegiatan tersebut. Salah satunya adalah melepaskan jabatan sebagai operator, karena tadi katanya kan operator tidak boleh dari ASN ya itu. Kemudian masuk di organisasi yang memang Pak Heris masih ingin mengupgrade diri, tetapi tentunya di sini Pak Heris skala prioritas lagi ya, mana yang lebih diutamakan. Kemudian memaksimalkan potensi yang dimiliki Pak Heris. Pak Heris, terima kasih. Sesi coaching kali ini barangkali sudah selesai. Mudah-mudahan Pak Heris dapat memaksimalkan. Namun sebelum diakhiri, saya ingin sedikit bertanya lagi. Di sini kan Pak Heris tadi akan melepaskan jabatan ya sebagai operator, kemudian akan merevisi RPP. Nah, kapan ini akan dimulai? Kan harus ada langkah tuh ya, harus ada langkah. Kapan dan bagaimana? Untuk memulainya sih harus secepatnya Pak, karena ini kan urgent juga ya Pak ya. Ya mudah-mudahan setelah coaching ini nanti saya bisa ketika di rumah atau malam saya bisa lebih berpikir lagi kira-kira rencana yang harus saya mulai, yang pertama apa, yang kedua apa. Nah, saya menurut apa barangkali untuk merefleksikannya gitu. Banyak sih Pak untuk tekniknya, nanti kita sambil coaching lagi ya Pak tekniknya. Nah, berkaitan dengan itu, mudah-mudahan coaching kita kali ini bukan yang terakhir ya. Pak Heris, silakan hubungi saya, jadwalkan kapan coaching yang akan dilaksanakan lagi, karena saya juga ingin mengetahui aplikasi atau penerapan coaching kali ini gitu ya. Apakah sudah sejauh mana yang Pak Heris? Ya, progresnya betul. Nah, baik Pak Heris, demikian coaching kali ini mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Tentu saja untuk Pak Heris, bermanfaat juga untuk saya. Kita tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak, sama-sama. Alhamdulillah Pak Sony, coachingnya sudah selesai ya, sudah beres ya. Ini saya sedikit mengamati Pak Sony ya. Hasil pengamatan saya terhadap coaching yang dilakukan oleh Pak Sony seperti yang tadi pertama saya sampaikan. Kita bahas dulu ini sedikit saja umpan balik lah. Umpan balik ya sedikit hasil pengamatan, tapi kita jadikan sebagai umpan balik saja. Mudah-mudahan pengamatan saya ini tidak terlalu jauh dan tidak salah. Alhamdulillah Pak Sony ya, hasil dari coachingnya sempat saya amati, coachingnya alhamdulillah sudah beres. Saya sedikit mengamati dan ada beberapa catatan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang Pak Sony laksanakan. Seperti yang tadi saya katakan di awal, untuk alur tirtanya alhamdulillah sudah dapat. Kalau saya nilai sih sudah dapat alur tirtanya. Ya seperti yang kita tahu, tirta itu artinya air. Alur tirta artinya proses coaching Pak Sony terhadap coaching sudah mengalir seperti air, sehingga alur tirtanya makanya saya katakan sudah dapat. Tadi yang pertama tirta T, Pak Sony sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kenapa coaching mengajak sharing kepada Pak Sony, dan Pak Sony menjadi coachnya, dan di sini tujuannya sudah Pak Sony gali. Kemudian identifikasi masalah ketika coaching mengeluarkan masalahnya secara umum, kemudian Pak Sony menggalinya lebih dalam sehingga permasalahannya teridentifikasi oleh Pak Sony. Kemudian rencana aksi. Nah, tadi dalam prosesnya banyak solusi, banyak pendapat yang dikeluarkan secara mengalir juga oleh coaching. Dan itu yang diungkapkan oleh coaching tentunya tidak terlepas dari apa yang ditanyakan oleh Pak Sony sebagai coach. Itu rencana aksinya. Kemudian TA terakhir ya, tanggung jawab. Tadi sudah
saya lihat tanggung jawab Pak Sony sebagai coach mengarahkan, memancing pertanyaan pemantik lah, sehingga coach mengeluarkan pendapat-pendapatnya, mengeluarkan ide-idenya yang sehingga akhirnya hasilnya menjadi solusi bagi coach itu sendiri. Meskipun Pak Sony tidak mengeluarkan solusinya dari menurut Pak Sony sendiri, menurut pendapat Pak Sony sendiri, tapi itu keluar mengalir dari coachingnya, dan tentunya itu dipandu dengan pertanyaan pemantik dari coach dia. Artinya Tirta di sana sudah berjalan. Kemudian mengenai kompetensi inti coaching, nah di sini sedikit ada catatan nih. Nggak apa-apa ya Pak Sony ya. Ini bukannya saya membenarkan atau menyalahkan atau menggurui, tapi ini sharing terhadap apa yang saya amati. Kompetensi inti coaching seperti yang tadi kan ada 3 ya, present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ini dalam present, di sini kan present kehadiran penuh ya, yaitu kemampuan kita sebagai coach untuk hadir utuh dalam proses coaching ini, tentunya bagi coach untuk membantu coach. Nah, di sini pikiran, kemudian hati yang selaras dengan percakapan selama coaching ya. Kehadiran penuh di sini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dari coaching kan gitu ya. Di sini menghadirkan diri sepenuhnya agar permasalahan yang dihadapi oleh coaching keluar mengalir dengan sendirinya setelah kita hadir sepenuhnya memperhatikan kepada coach. Dan itu alhamdulillah tadi saya melihat coach itu merasa terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan mereka mengeluarkan, dengan hadirnya Pak Sony sebagai coach hadir penuh hadir, sehingga coach merasa nyaman untuk mengeluarkan permasalahannya tidak yang ditutup-tutupi. Kemudian juga mendengarkan aktif. Nah, di sini ada satu catatan saja dalam mendengarkan aktif. Kan salah satu keterampilan utama coaching adalah keterampilan mendengarkan aktif, atau sering kita sebut dengan menyimak. Nah, di sini rumusnya kita menyedikitkan berbicara, tidak banyak berbicara tetapi lebih banyak menyimak. Tujuannya apa? Agar nanti permasalahannya kita tangkap sepenuhnya dan kita mengeluarkan pertanyaan pemantik pun langsung nyambung. Nah, di sini ada satu yang saya garis bawahi, masalah asumsi. Sebenarnya untuk coach itu kita harus menghindari yang namanya asumsi. Jadi ketika coach mengeluarkan pendapat, mengeluarkan keluhan, misalkan nih, Pak, saya ini buntu gitu kan, tadi masalah pekerjaan yang terlalu bercabang sehingga mengganggu aktivitas dan kurang fokus ya. Nah, di sini ada dari coach kita mengasumsikan, banyak kegiatan ya sehingga itu mengganggu kefokusan dari coach. Nah, di sana berarti kita sudah mengasumsikan. Padahal coach itu maksudnya belum tentu, yang dimaksud coach belum tentu sama dengan yang kita maksud sebagai coach yang kita dengarkan. Tapi justru di sini harus digali lebih dalam. Kenapa seperti itu? Emang apa saja kan? Meskipun tadi betul sudah ada, tapi ada satu asumsi yang kita tarik sebagai coach, dan ya mungkin ini nanti untuk kedepannya. Kalau masalah melabel atau judgement tidak ada. Sebagai coach, Pak Sony sudah tidak melakukan judgement terhadap coach. Apa yang dilontarkan oleh coach, Pak Sony mengiyakan, kemudian bertanya untuk menggali permasalahan yang lebih detailnya. Nah, itu yang terakhir tadi mengajukan pertanyaan berbobot, saya kira sudah dilakukan, dan saya pun sebenarnya menjadi inspirasi nih buat saya cara Pak Sony mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga tadi begitu coach mengeluarkan, coach menjadi operator, coach menjadi operator dapodik, operator aset dan yang lainnya. Kemudian Pak Sony
melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih dalam sampai sejauh mana pekerjaan itu banyaknya, beratnya sehingga mengganggu keterfokusan coach. Dan itu tadi dilakukan pertanyaan oleh Pak Sony, dan pertanyaan itu mengajak coach untuk mengeluarkan semua permasalahannya, semua unek-uneknya. Dan alhamdulillah setelah diajukan pertanyaan berbobot itu, coach pun merasa, oh iya, berarti solusinya harus seperti ini, seperti ini, dan itu coach yang melontarkan, bukan Pak Sony yang melontarkan. Setelah Pak Sony sebagai coach mengajukan pertanyaan berbobot sehingga lebih detail ke permasalahannya. Itu saja sih yang sempat saya amati, dan saya beranggapan ini sudah sangat bagus. Bahkan saya terinspirasi nih dari proses coaching tadi setelah saya amati untuk saya bisa melakukan coaching seperti itu. Terima kasih Pak, barangkali menjadi sebuah pembelajaran bagi saya ketika sesi coaching berlangsung. Satu catatan yaitu mengasumsikan apa yang diutarakan oleh coaching begitu. Terima kasih atas saran dan pendapatnya. Insya Allah ini akan menjadikan pembelajaran. Ya, terima kasih Pak Sony. Dari apa yang sudah dilaksanakan dan saya sempat mengamati, alhamdulillah kalau menurut saya, bukan penilaian saya, menurut saya sudah sangat berjalan baik. Malahan menjadi inspirasi bagi saya. Saya ingin melaksanakan coaching seperti itu, dan mudah-mudahan tadi ada sedikit perbaikan, saya juga bisa melaksanakan perbaikan itu. Artinya saya pun nanti akan banyak kegiatan-kegiatan coaching seperti itu, dan ini menjadi masukan buat saya, kan gitu ya. Dan ya, mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa mengasah cara kita melaksanakan coaching, keterampilan kita melaksanakan coaching, dan tentunya tidak terlepas dari kompetensi inti coaching tadi. Iya, terima kasih Pak. Ya, mungkin itu saja Pak Sony ya. Tapi mohon maaf ya, sekali lagi bukannya saya menggurui atau mengingat ini salah, tidak. Kita sama-sama belajar, kita sharing. Hanya kebetulan saya mengamati, karena menjadi pengamat itu lebih enak kan, hanya memperhatikan, berbeda dengan sedang coaching. Kalau sedang coaching pun mungkin saya harus diamati orang lain. Iya, siap. Ya, sementara itu saja Pak Sony ya. Terima kasih atas sarannya, dan insya Allah sekali lagi ini akan menjadikan pembelajaran buat saya sehingga saya bisa meningkatkan kompetensi saya di bidang coaching ini. Ya, sama-sama Pak Sony, terima kasih. Demikian saja, atur nuhun. Terima kasih Pak. Semoga dapat lebih baik. Selamat siang Pak Heris. Selamat siang Pak Ois. Sesuai dengan apa yang telah kita bicarakan kemarin ya, Ya. Baik di WA bahwa Pak Heris meminta saya untuk menjadi pengamat Ya. gitu ya. Berkenaan Pak Heris ingin memberikan praktek coaching kepada rekan Pak Heris yaitu Pak Sony gitu. Tapi sebelum saya menjadi pengamat, mungkin ya ada baiknya saya mengingatkan bahwa untuk pelaksanaan coaching itu seorang coach yang pertama harus fokus pada proses coaching itu. Jadi harus menghadirkan dirinya pada percakapan itu. Ya. Yang kedua, Pak Heris harus bisa menjadi pendengar ya, yang pendengar yang aktif gitu. Jadi harus menjadi pendengar setia lah gitu kalau kata saya. Yang selanjutnya, Pak Heris harus mempersiapkan pertanyaan yang berbobot gitu, yang mana fungsinya pertanyaan berbobot itu untuk lebih menggali gitu, supaya si coach itu lebih bisa mengeluarkan apa yang menjadi unek-uneknya, apa yang menjadi permasalahannya. Sudah dipersiapkan untuk pertanyaan berbobotnya? Sudah ada gitu kan? Ya. Sudah ada Pak, sudah dipersiapkan. Siap untuk kau begitu, silahkan Pak Heris untuk melakukan coaching terhadap Pak Sony. Dan mohon maaf, selanjutnya saya
hanya mendengar dan mencatat Ya, apa yang terjadi pada proses coaching ini. Ya silakan Mangga. Terima kasih ya Pak atas saran dan juga bimbingannya. Mudah-mudahan kegiatan coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar Pak. Amin, amin. Saya Silakan. minta izin untuk memulai coaching kepada Pak Sony. Monggo, silakan. Pak Sony, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sony? Alhamdulillah baik. Bagaimana sekarang perasaannya? Perasaannya sekarang saya sedikit ada unek-unek begitu ya Pak Heris, berkaitan dengan saya itu tertarik terhadap salah satu bidang yang mana bidang ini merupakan bisa juga dimasukkan dalam pembelajaran, ada itu di pembelajaran, terutama di pembelajaran baik itu bahasa Sunda maupun bahasa Indonesia. Saya tertarik dengan puisi sehingga ketertarikan ini membuat saya penasaran. Saya mau mengikutinya kegiatan-kegiatan, tetapi ternyata di daerah tempat saya tinggal maupun di daerah tempat saya tugas itu tidak ada ruang untuk mengeksplor begitu ya kegiatan saya. Ya, jadi itu ya mungkin unek sekarang Bapak itu punya sebuah unek-unek ya, unek-unek itu tentang tadi Bapak sebutkan itu tentang puisi ya, yang ingin Bapak kembangkan dalam diri Bapak. Tapi Bapak sekarang belum bisa mendapatkan sebuah ruang ya untuk bisa mengembangkan kemampuan Bapak itu khususnya di dalam puisi ya Pak ya. Jadi nah mungkin untuk kegiatan hari ini ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan coaching hari ini, kita bisa ke depannya kita bisa mendapatkan atau mencapai tujuan yang ingin Bapak harapkan nanti di akhir kegiatan ini. Nah, kira-kira Pak, mungkin kalau saya mau tanya ya, boleh tanya, kalau boleh tanya, kira-kira tujuan Bapak hari ini kita mungkin sekarang berbincang, mengobrol, kita melakukan coaching, tujuan Bapak di akhir apa sih yang ingin Bapak harapkan atau dapatkan mungkin setelah perbincangan kita kali ini? Iya. Yang paling utama tadi sudah saya ungkapkan kan ya, ini masuk dalam ranah pembelajaran gitu, terutama baik di bahasa Sunda maupun di bahasa Indonesia, yang mana saya sebagai guru kelas ada di dalamnya begitu. Harapan saya ketika saya sudah bisa melaksanakan atau mampu untuk membaca naskah puisi, saya bisa mengimbaskan itu terutama ke anak didik saya. Tadi Bapak bilang supaya agar Bapak bisa mampu ya membaca puisi, kemudian bisa mengimbaskan kepada peserta didik. Saya punya sebuah pertanyaan. Kira-kira Bapak itu pernah nggak punya pengalaman dalam hal membaca puisi atau mungkin membuat puisi, atau Bapak mungkin pernah mengikuti kejuaraan atau bagaimana gitu ya? Jadi membaca puisi di depan banyak orang, pernah nggak Bapak itu? Iya begitu Pak. Begini, maksudnya saya pernah suatu ketika mengikuti kegiatan perlombaan. Pada saat itu sebenarnya saya tidak berniat untuk mengikuti kegiatan lomba tersebut. Pada suatu saat saya bertemu dengan salah satu panitia karena kita memang ada di dalamnya untuk saya waktu itu menjadi pembuat naskah soal. Nah, saya berseloroh, saya mau ikutan lomba baca puisi. Hanya berseloroh itu saja tanpa memiliki niat untuk benar-benar mengikuti. Nah, ketika hari H, pada saat hari H, saat saya sedang berada di kelas melaksanakan pembelajaran bersama anak didik saya, tiba-tiba saya ada telepon bahwa rupanya saya sudah ada nomor peserta. Nah, saya sebagai seorang guru begitu ya, telah menyatakan hal itu, saya ini kalau saya tidak maju saya malu juga begitu ya, karena ini kegiatan ada di tingkat kecamatan di Korwil begitu ya Pak ya. Nah, akhirnya saya berangkat dengan izin kepala sekolah. Yang namanya membaca puisi itu harus memiliki rasa gitu ya Pak ya, rasa dari naskah isi puisi tersebut, sehingga ketika rasanya dapat maka pesan yang ada dalam puisi tersebut bisa tersampaikan. Nah, yang jadi masalahnya saya takutnya tidak memiliki rasa itu begitu. Nah, untuk memiliki rasa itu saya harus membaca dengan berulang-ulang, sementara saya pada saat itu tidak ada persiapan sama sekali ya Pak. Jadi dadakan ya Pak kalau bisa Betul. dibilang seperti itu. Ya, mungkin tadi Bapak bilang bahwa
Bapak tadi kan sudah adakan mengikuti lomba puisi ya. Nah, kira-kira pada kemarin itu hasilnya yang Bapak rasakan kemarin seperti apa itu, Pak? Sangat 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 sedikit was-was begitu ya, khawatir, takut, dan setelah ada itu di atas panggung gugupnya luar biasa sampai kertas yang saya pegang naskah puisi itu ikutan bergetar juga. Biasanya ketika saya mengikuti perlombaan tidak segugup itu gitu, karena memang saya memiliki persiapan gitu. Jujur saya malu begitu. Saya ingin cepat-cepat menyelesaikan puisi yang saya baca. Saya rasanya ingin cepat-cepat keluar dari situ, tetapi saya kan harus mempertanggungjawabkan. Begitu ada ketika sudah berdiri di sana, saya harus mempertanggungjawabkannya. Tapi alhamdulillah selesai, walaupun durasinya itu saya percepat begitu. Jadi yang Bapak bilang ada yang saya tangkap itu. Tadi itu ada rasa gugup, benar ya? Iya. Dan tadi yang pertama itu Bapak itu sulit untuk mengungkapkan rasa dan juga makna ya. Nah, pas tadi waktu Bapak mengikuti kegiatan atau lomba tadi ya, tadi Bapak bilang ada rasa gugup katanya. Nah, kira-kira itu berpengaruh nggak Pak menurut Bapak rasa gugup itu, atau mungkin yang persiapan tadi Bapak yang kurang karena dadakan mempengaruhi kemampuan Bapak dalam hal mengeluarkan rasa dan juga makna dari puisi itu kepada istilahnya audiens atau penonton? Ada nggak Pak menurut Bapak itu? Itu tentu saja sangat berdampak pada hasil rasa yang saya sampaikan. Saya kan sebelum naik ke panggung itu menyatukan antara pikiran dan perasaan saya pada isi naskah puisi tersebut, sehingga puisi tersebut harus tersampaikan, maknanya harus nyampe ke audiens begitu ya. Saya kan dihadapkan pada juri, itu kalau dihadapkan pada juri pasti ada penilaian. Saya takutnya penilaian saya jelek begitu. Tapi pada saat yang saya rasakan, rasanya mungkin saya ada lah sedikit barangkali ya, karena memang pada dasarnya saya memang menyukai puisi begitu. Tetapi tentu saja tidak maksimal, karena durasinya juga saya percepat begitu. Cara membacanya juga cepat begitu Pak. Ya, karena mungkin tadi kurang persiapan juga ya, karena gugup juga. Tetapi Bapak kalau selain tadi berpuisi, kan Bapak itu sudah pernah berpuisi, kegiatan lain atau Bapak pernah mengikuti lomba-lomba yang lain yang menurut Bapak mungkin ketika Bapak di panggung itu Bapak nggak merasa gugup, atau Bapak nggak merasa Bapak itu jadi seperti tadi ya, terburu-buru? Pernah nggak Bapak kegiatan yang pernah Bapak lakukan? Iya, saya pernah mengikuti kegiatan lomba biantara. Pada saat itu ketika sedang berada di atas panggung, saya nyaman karena memang persiapan dari awal sudah ada. Jadi penguasaan diri saya muncul begitu ya. Saya bisa menguasai diri saya sehingga saya enjoy begitu ya, menikmati di atas panggung ketika melakukan atau melaksanakan kegiatan lomba tersebut. Nah, ketika di puisi ini jujur penguasaan diri saya sangat lemah barangkali ya. Nah, tadi Bapak bilang penguasaan diri. Nah, kira-kira kalau tadi Bapak waktu yang pertama ya membaca puisi, Bapak itu punya penguasaan diri, bisa nggak Bapak menyampaikan rasa atau makna ketika Bapak punya penguasaan diri yang istilahnya membuat Bapak percaya diri waktu tampil? Ya, ketika saya memiliki persiapan di awal, saya tentu saja tadi sudah dikatakan memiliki penguasaan diri, sehingga ketika saya memiliki penguasaan diri, saya rasa saya bisa menyampaikan makna yang ada dalam naskah. Waktu itu kan biantara ya, kan intonasi juga masuk, pembawaan juga masuk, tentu saja maknanya juga masuk begitu, sehingga saya rasa tidak terlalu jelek barangkali ya. Saya bisa memaksimalkan diri saya gitu. Tapi kalau begitu kira-kira kedepannya nih, kalau Bapak ada lagi kesempatan dalam mengikuti itu puisi ya, atau mungkin Bapak nanti pengen istilahnya membuat puisi. Nah, selain tadi mungkin penguasaan diri, kata Bapak ya bisa juga menghasilkan atau menciptakan rasa ya, dan juga maknanya. Ada lagi ya yang lain Pak? Kalau nanti untuk kedepannya kalau Bapak tampil lagi lah istilahnya. Ya, saya barangkali ketika akan mengikuti sebuah bidang lomba, saya harus mempersiapkan. Dimulai dari niat dulu barangkali ya, dari niat dulu. Apakah saya benar-benar akan mengikuti atau tidak? Sehingga pertanggungjawaban saya sebagai peserta nanti bisa dimaksimalkan begitu. Sehingga ketika sudah ada
niat itu saya ada persiapan, barangkali latihan dengan latihan-latihan sehingga dan nanti ketika ada di atas panggung saya juga nyaman bisa menguasai diri saya. Jadi latihan-latihan yang mungkin bisa Bapak lakukan, ada gambaran nggak Bapak kira-kira? Untuk puisi ini memang di daerah saya, baik itu di daerah tempat tinggal ataupun di lingkungan tempat saya bertugas, saya rasa saya belum menemukan sanggar, terutama sanggar puisi. Tetapi barangkali saya bisa menemukannya di media sosial, barangkali ya begitu di YouTube, iya. Ya benar ya, tadi di YouTube Bapak mungkin bisa cari referensi apa ya kalau saya bilang ya. Betul. Kemarin juga Bapak waktu pas mengikuti kegiatan Bapak itu mencari referensi nggak waktu kemarin? Kebetulan karena saya memang hanya berseloroh, jadi saya tidak terpikirkan untuk cari-cari di media sosial. Jadi saya diam saja, tidak ada persiapan. Betul. Jadi itu karena dadakan juga ya Pak. Jadi waktunya kurang. Nah, ya jadi kalau mungkin tadi saya runut dari awal ya Pak. Dari awal mungkin Bapak bilang pertama karena dadakan, kemudian jadi Bapak itu ragu-ragu atau gugup juga ya. Jadi karena ke penampilan juga rada kurang maksimal. Nah, jadi untuk kedepannya kira-kira Bapak bisa gambarkan nggak rencana Bapak kira-kira kalau untuk supaya Bapak bisa meningkatkan kemampuan Bapak khususnya dalam bidang puisi yang seperti yang tadi Bapak sebutkan. Jadi salah satu ruang yang bisa saya ikuti saya eksplor itu memang di kegiatan perlombaan di PGRI, biasanya seperti itu. Nah, barangkali saya akan lebih mempersiapkan dengan matang ketika akan mengikuti perlombaan-perlombaan tersebut. Dilihat dulu materi lombanya apa saja, saya cocoknya di mana. Saya juga harus bisa memetakkan diri saya ini cocoknya di bidang lomba apa, sehingga saya bisa menguasai diri saya ketika sedang berada pada hari hak lomba begitu ya. Jadi yang pertama itu mempersiapkan diri, memetakkan diri, barangkali cocoknya di mana, kemudian latihan-latihan, cari referensi, salah satunya dari YouTube. Ya Bapak itu alhamdulillah ya, itu Bapak sudah punya gambaran juga untuk kedepannya. Nah, mungkin Bapak karena waktu juga ya yang mempertemukan kita dan juga memisahkan kita ya. Kira-kira sebelum kita akhiri perbincangan kita nih, Bapak setelah kita bicara dari awal sampai akhir sekarang, apa yang Bapak rasakan tadi? Atau mungkin Bapak sudah punya pencerahan tidak? Alhamdulillah setelah coaching di sesi coaching kali ini saya merasa ada pencerahan, karena kalau dari awal dari dulu saya ketika akan ada perlombaan saya hanya ikut-ikut saja tanpa barangkali persiapannya tidak maksimal. Nah, setelah sesi coaching ini saya merasa saya harus lebih memaksimalkan diri saya, mengupgrade diri saya. Salah satunya adalah berawal dari niat itu, kemudian melalui proses pelatihan, pencarian referensi, sehingga saya bisa memaksimalkan kompetensi saya di bidang lomba yang akan saya ikuti. Baik, alhamdulillah Pak, terima kasih ya. Mungkin atas sesi hari ini, coaching hari ini, mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak ketika ada kegiatan lomba lagi khususnya puisi yang tadi Bapak bilang, Bapak bisa menampilkan performa yang maksimal ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin untuk kegiatan coaching kali ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Pak Heris. Baik Pak. Pak Heris telah melaksanakan sesi coaching dengan Pak Sony. Kita masuk ke bagian refleksi ya mungkin gitu, karena tadi saya diminta sebagai pengamat gitu. Besar kecilnya mungkin saya harus memberikan masukan Pak Heris ya, atau kita saling ngobrol lah tentang apa yang terjadi di proses coaching itu. Overall semuanya saya sudah melihat baik, bahkan jauh lebih dari baik gitu kan. Nah, terlepas dari itu, apa yang tadi dilaksanakan oleh Pak Heris kepada Pak Sony, kira-kira masih ada yang merasa kurang nggak berkenaan dengan teknik-teknik coaching kepada Pak
Sony. Sony ya. Mungkin kalau bisa dibilang kurang ya masih banyak sih sebenarnya Pak. Jadi istilahnya harus memiliki jam terbang lebih ya untuk supaya bisa kita melakukan coaching terhadap misalnya coach ya. Jadi supaya lebih lancar khususnya dalam hal mencari informasi Pak. Nah, karena kadang kita sulit ya untuk bisa membuat sebuah tadi pertanyaan yang terbuka ya Pak ya. Nah itu kesulitan itu pertanyaan terbuka yang bisa membuat si coach itu lebih terbuka juga kepada kita. Nah itu yang kesulitan ya, karena itu kalau untuk latihan sendiri kan mungkin nggak mungkin ya. Jadi kita harus punya jam terbang, harus sering ngobrol juga, harus sering bersosialisasi, berkomunikasi juga, seperti itu sih Pak kalau menurut saya. Nah, terima kasih ya Pak Haris. Dari refleksi tadi apa yang saya catat gitu kan, dari pernyataan Pak Haris yang dirasakan oleh Pak Haris, ternyata itu Pak Haris ingin mempunyai kemampuan lebih ya, diasah lagi dalam hal membuat pertanyaan berbobot yang lebih memancing coach untuk mengungkapkan apa yang terjadi gitu kan. Padahal yang tadi saya saksikan itu sudah jauh lebih baik gitu. Apapun itu kira-kira tadi kan Pak Haris mengungkapkan bahwa dari segi pertanyaan berbobot, Pak Haris sudah ada solusi atau jalan keluarnya apa yang dirasakan oleh Pak Haris sendiri, yaitu akan lebih banyak lagi melakukan obrolan-obrolan dengan rekan tapi dalam lingkup coaching kan gitu, supaya lebih bermanfaat gitu, terutama dalam hal-hal pembelajaran lah gitu kan. Tadi itu yang diungkapkannya. Baiklah, kalau begitu secara keseluruhan sudah baik. Terus kedua, Pak Haris ada keinginan untuk meningkatkan kemampuan gitu. Selanjutnya saya tunggu lagi dari rencana Pak Haris ingin meningkatkan kemampuan lebih itu dengan banyak mengobrol atau melakukan coaching lagi. Rekan sejawat, tidak apa-apa kalau nanti suatu hari atau minggu besok, bulan besok Pak Haris melakukan coaching lagi, saya dipinta untuk jadi pengamat lagi dan bisa terjadi berbalik. Saya melakukan coaching, Pak Haris yang menjadi pengamat ya. Supaya kita sebagai guru bisa saling memberikan masukan. Untuk dari saya refleksinya cukup sekian dulu, Pak Haris ya. Mudah-mudahan lebih bermanfaat dan lebih berkembang lagi. Terima kasih Pak Wis atas saran dan juga masukannya pada saya. Mudah-mudahan bisa mengembangkan lagi diri saya menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, khususnya untuk diri saya dan juga untuk rekan-rekan saya di sekitar Pak. Amin. Baik. Terima kasih untuk sesi kali ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Alhamdulillah baik. Silakan duduk. Terima kasih. Aduh, Pandang maaf nih, tidak sesuai waktunya ya. Kemarin kan Pandang menginginkannya jam 1 nih. Baru maaf mengabarkan tadi saya bisa 1:30 nih. Melar setengah jam tidak apa-apa ya. Kita masih banyak waktu ya. Baik, Pandang kemarin kan meminta saya untuk menjadi pengamat di sesi coaching yang akan Pandang laksanakan. Ini coachingnya siapa kalau boleh tahu Pak? Pak Ois. Kalau kita kenalnya Pak Kuwu. Oh iya, dari Sindang Kasih ya? Ya betul. Ya baik. Ini langsung saja Pak, barangkali untuk efisiensi waktu. Ketika Bapak melaksanakan sesi coaching ini, tentu saja ada teknik-teknik coaching yang harus Bapak fokuskan terhadap coaching agar alurnya sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Baik Pandang, ada beberapa teknik coaching, ini hanya sekedar mengingatkan saja. Yang pertama presensi atau yang biasa disebut dengan kehadiran penuh begitu ya. Nah, yang dimaksud dengan kehadiran penuh di sini barangkali Pandang juga sebenarnya sudah tahu. Nah, diharapkan Pandang utuh ada di sini menggali apa yang akan diungkapkan oleh coach. Yang kedua, ini pendengar yang baik. Nah, sebagai pendengar yang baik, Pandang nanti harus mendengarkan apa yang diungkapkan oleh coach agar coach juga merasa nyaman, sehingga
Koci ketika mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya, apa yang menjadi unek-uneknya, dia dengan nyaman, dengan santai dapat keluar dengan mengalir begitu saja. Begitu. Siap. Ya, dan teknik yang kedua ini akan berkaitan dengan teknik yang ketiga dari sesi coaching, yaitu pertanyaan yang berbobot. Nah, apa yang dimaksud dengan pertanyaan yang berbobot ini? Nah, yang dimaksudkan dengan pertanyaan yang berbobot adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi, menggali kompetensi dari coach tersebut. Nah, nanti Pak Pandang berikan pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga coach mampu menggali apa yang sebenarnya dia dapat lakukan. Nah, itu saja barangkali Pandang berkaitan dengan teknik coaching. Sekali lagi mohon maaf nih agak sedikit terlambat. Ya apa-apa. Pak Oisnya sudah ada? Tadi di bel sih akan datang sekitar 10 menitan lagi lah. 10 menitan lagi. Kalau begitu, terima kasih Pak Andang sudah mempercayakan saya sebagai pengamat untuk sesi coaching kali ini. Barangkali saya nanti akan mengamati di area dekat sini saja Pak Andang, agar biar Pandang Biar saya nggak grogi. dan lebih fokus lagi. Betul. Ya, demikian saja Pandang. Mudah-mudahan nanti sesi coachingnya berjalan dengan baik. Ya, saya menunggu saja di area sebelah sini ya Pandang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis ada tamu ya barusan? Ya, biasa teman lama. Iya. Apa nih? Nggak biasa aja, ngobrol santai sambil minum air putih aja. Iya. Cuma yang pertama ya, Pandang saya minta maaf ya. Saya mengganggu dari kemarin ya. Mengganggu waktu Pandang. Dengan WA gitu. Mau minta janjian lah untuk ketemu gitu. Ya. Bagaimana lah gitu. Pengen ketemu aja lah. Ya, bagus. Ya, silaturahmi ya, Faiz ya. Ya. Alhamdulillah. Ya kita emang harus sering silaturahmi biar kita lebih dekat, lebih akrab, dan lebih sering silaturahmi itu memanjangkan usia. Itu intinya. Dan juga biar kita tahu, kita sehat semua. Amin. Gitu ya. Cuman ini dari kemarin Pak Ois itu katanya mencari saya, kemudian kemarin ya sore ada mesin sini Pak Ois pengen ketemu. Ya alhamdulillah kita ketemu sekarang. Kalau boleh tahu ada apa nih? Iya. Jadi saya meminta waktu kepada Pandang itu bukan tanpa alasan ya Pandang. Iya. Pasti ada sesuatu gitu. Oke. Ya, karena udah diberi sesuatu gitu. Ya. Gini ya Pandang. Semenjak saya pindah tugas gitu ya. Terus seperti ada yang mengganjal gitu pada perasaan saya, terutama tentang pembelajaran yang saya sajikan di depan kelas terhadap peserta didik gitu. Serasa nggak maksimal aja gitu Pandang. Kenapa serasa nggak maksimal? Saya lihat anak-anak itu ketika saya memberikan pembelajaran di depan kelas, anak hanya melongo aja gitu, tanpa reaksi apa-apa. Itu aja lah permasalahan yang saya rasakan, membuat yang namanya juga saya sebagai pendidik, yang mana aktivitas itu saya lakukan setiap hari gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda dari biasanya, otomatis gitu ke diri sayanya berpikir dan merasa nggak enak gitu. Ada apa ini? Gitu awalnya Pandang. Oh gitu. Saya kira ada apa. Tapi sebelum lanjut ke yang masalah tadi, ini sebenarnya Pak Ois tuh baru pindah tugas ya. Iya. Dari mana? Saya asalnya dari SD itu, dari SD saya nggak usah sebut nama ya, Pandang. Ya. Yang jelas ada di wilayah Sinangkasi lah. Ya. Dari SDA ke SDB gitu. Saya dipindahkan kebetulan. Dengan perpindahannya saya itu otomatis bertambah juga aktivitas saya gitu sehari-hari secara kedinasan gitu. Oh. Ini kelihatannya baru datang, kemudian gerah. Kelihatannya Pak Ois belum ini nih. Silakan diminum dulu Pak.
barangkali ini ya. Kalau sekarang air putih, nanti sebentar lagi kopi hitam ya. Tenang. Biar lebih fresh, lebih fokus. Sama saya juga yang minum nih. Ya, saya sedikit menangkap apa yang Pak Ois kemukakan tadi, sedikit ingin ngobrol ya. Ya mungkin ini bukan permasalahan yang berat, kelihatannya sih ya kalau dari yang disampaikan ada yang mengganjal dalam proses pembelajaran. Jadi merasa tidak maksimal. Jadi kelihatannya murid itu kalau saya kurang responsif mungkin ya Pak Ois ya. Nah, ya ini pun pernah sih saya mengalami seperti itu di kelas, tapi ya seiring berjalan waktu adalah nanti perubahan. Tapi saya ingin tahu sih maksudnya tidak responsif atau anak banyak melongo itu apakah kita harus tahu ya pembelajaran kita apakah disebabkan oleh apa. Nah, kalau boleh saya tanya, pembelajaran yang selama ini Pak Ois laksanakan sehingga Pak Ois merasa anak atau siswa kurang responsif itu pembelajaran seperti apa Pak? Iya, pertama-tama yang saya pikirkan, yang saya renungkan itu Kondang ya, yang pertama berhubungan dengan aktivitas saya yang bertambah gitu, yang dimana saya sekarang dipercaya menjadi ketua kelompok guru lah satu kecamatan gitu. Otomatis aktivitas saya bertambah. Saya selanjutnya ditambah aktivitas sebagai pengurus di organisasi guru, terus sebagai pengurus juga di organisasi kepramukaan. Otomatis menambah waktu kerja saya, aktivitas saya secara kedinasan gitu ya. Yang mana hal itu berpengaruh lah besar atau kecilnya terhadap pembelajaran yang saya sajikan di dalam kelas gitu Pandang. Iya. Jadi Pak Ois merasa siswa kurang responsif itu karena ketika mengajar Pak Ois ada kesibukan yang lain, banyak kesibukan yang lain. Tadi dikatakan sebagai pengurus organisasi guru, mungkin PGRI ya Pak Ois ya, juga sebagai pengurus pramuka di tingkat kecamatan ya. Berarti juga ada sebagai kelompok kerja guru ya, KKG. Sebagai apa Pak Ois sebagai KKG-nya? Saya sebagai ketua. Alhamdulillah. Sebagai ketua KKG juga. Berarti kan banyak teman sejawat Pak Ois yang memberikan harapan, memberikan tanggung jawab, memberikan kepercayaan terhadap Pak Ois. Alhamdulillah. Itu yang menjadi tekanan batin saya. Di satu sisi saya menjadi ketua kelompok guru, berarti saya harus memberikan contoh, misalkan dalam pembelajaran itu harus bisa menginspirasi yang lain gitu. Tapi dengan kesibukan itu justru saya dirasakan sendiri semakin menurun dampaknya terhadap peserta didik saya gitu Pak. Berarti kalau menurut Pak Ois kurang responsifnya siswa dalam pembelajaran itu karena ada faktor yang tadi ya, kesibukan di luar. Nah, tapi kan kesibukan tetap diperlukan oleh yang lain teman sejawat kita sebagai organisasi pendidikan, organisasi guru. Dua-duanya penting tentunya ya. Menjadi pengurus organisasi penting, pengurus pramuka kecamatan penting, ketua KKG juga penting. Tetapi ada yang lebih penting lagi, yang dan penting juga yaitu mengenai proses pembelajaran di kelas terhadap siswa. Nah, berarti di sini Pak Ois merasa kurang nyaman, tidak nyaman ketika siswa kurang merespon dalam pembelajaran. Tapi kan kita sudah lama menjadi guru Pak Ois ya. Kalau yang saya tahu Pak Ois itu udah puluhan tahun jadi guru ya. Mau 13 lebih. Oh iya, 10 lebih ya, 13 tahun. Berarti pasti kita punya kompetensi dalam mengajar. Dan nah, kira-kira nih kompetensi apa nih yang kita miliki untuk diterapkan di kelas sehingga siswa akan berubah seperti yang kita harapkan.
dan siswa tidak lagi kurang responsif atau banyak melongo seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Ois. Ya kalau saya pikir ya dari untuk kesibukan itu sekarang ini saya di mana ketika kewajiban saya yang utama itu memberikan pembelajaran di depan kelas terhadap peserta didik gitu. Saya seperti yang mengalir tiba-tiba aja gitu. Dalam arti saya di rumah atau sebelum pembelajaran dilaksanakan saya tidak merencanakannya apa-apa gitu. Dalam arti saya hanya masuk ke dalam kelas, buka buku sumber, ngasih materi bagian tema apa, bab apa ke anak, baca oleh anak, saya menerangkan materi, selanjutnya itu anak mengerjakan tugas, udah saya kadang-kala ada telepon untuk rapat lah, untuk kegiatan yang lain, sehingga mungkin ya pandang dari peristiwa seperti begitu, kondisi seperti begitu, jelas karena kurang persiapan, maka perangkat-perangkat pembelajaran yang seharusnya ada, yang ideal untuk sebuah pembelajaran, jadi hilang karena ya gitu kesibukan saya di luar waktu jam mengajar gitu. Salah satu contohnya gini, dari peristiwa yang saya tadi sebutkan, otomatis saya hanya menggunakan saya di depan kelas, hanya ceramah ke anak disuruh ngisi tugas, isian yang ada itu juga di buku paket gitu atau di buku sumber menjawab pertanyaan itu. Salah satu contoh saya hanya ceramah, mungkin kalau disebutkan seperti begitu. Otomatis yang namanya saya merasa yang namanya alat peraga kalau disebut hilang sih nggak ada, enggak gitu, tapi cuma satu jenis lah misalkannya gitu, jadi tidak bervariatif gitu. Saya juga sadar bahwa kebutuhan belajar peserta didik itu kan bermacam-macam sesuai dengan karakter si anak gitu, pandang mana mungkin ada anak yang mengerti dengan hanya melihat, mendengar, itu melihat dan mendengar, harus dia mencoba langsung. Saya juga sadar, tapi ya itu tadi karena kesibukan mungkin saya jadi tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan benar, bahkan seperti tidak ada persiapan lah kalau disebutkan gitu. Itu saya merasa bersalah juga gitu, Pandang. Iya. Nah, sekarang sudah mulai mengerucut nih. Iya. Sehingga kalau saya tangkap dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ois, bahwa proses persiapan ketika akan mengajar itu tidak maksimal. Iya. Bahkan tadi Pak Ois mengatakan hampir bisa dikatakan tidak dipersiapkan karena banyaknya tugas-tugas di luar mengajar, gitu kan. Salah satunya contohnya ketika mengajar lebih banyak menggunakan metode ceramah, memberikan tugas kepada anak menjawab berdasarkan buku paket. Kemudian dari alat peraga pun tidak maksimal, hanya mungkin 1-2 kali. Artinya di sini kalau bisa saya katakan kurang berdiferensiasi ya dari segi konten pembelajaran. Nah, ya, berarti masalahnya kan sudah tuh Pak Ois sudah paham, sudah mengetahui permasalahannya di sana. Kira-kira nih ke depan agar tujuan Pak Ois ingin anak bisa lebih fokus, lebih responsif terhadap pembelajarannya ketika kita mengajar, apa langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki permasalahan yang barusan dikeluarkan? Hasil dari peristiwa yang selama ini saya rasakannya, Pandang, mungkin saya kan yang pertama merasa bersalah. Tapi apakah saya akan diam merasa bersalah? Kan seperti yang Pandang katakan, saya juga berusaha mencari solusi jalan terbaik gitu ya. Nah, tujuan mengajak berbicara dengan Pandang itu, saya kalau sudah berbicara dengan Pandang, merasa ada jembatan untuk menuju perbaikan, mungkin gitu kan. Nah, oleh sebab itu dari apa yang tadi Pandang tanyakan, mungkin dari peristiwa yang saya alami, yang pertama kan saya merasa sibuk di organisasi. Kira-kira Pandang, kalau saya bukan berarti saya harus keluar dari organisasi, tapi yang namanya organisasi kan berbagi peran gitu kan. Mungkin kalau ketika bagian wajibnya saya untuk mengajar dan ada misalkan
panggilan saya untuk pertemuan atau rapat dinas gitu kan. Mungkin ya baiknya saya sih seharusnya mewakilkan secara bergilir ke sesama pengurus juga gitu. Itu yang pertama mungkin Pendang. Yang kedua, dari solusi yang saya pikirkan tadi otomatis kan akan memberikan waktu yang lebih kepada saya gitu. Nah, waktu yang lebih itu mudah-mudahan saya bisa menggunakannya untuk mempersiapkan pembelajaran gitu, terutama ya bukan persiapan hanya ada di dalam otak saya apa yang akan dilakukan untuk esok hari dalam pembelajaran. Saya berharap bisa menuangkan apa rencana saya besok hari untuk mengerjai itu, saya tuangkan ke dalam RPP gitu, entah itu ditulis tangan, entah itu diketik di laptop atau apa. Nah, mungkin seperti itu kira-kira mana saya bisa lebih terarah enggak? Anak-anak saya bisa lebih antusias enggak gitu kan? Kalau tadi permasalahannya ceramah, mungkin saya mengkolaborasikannya atau bahasa tadi yang sesuai dengan yang saya pahami selama ini ke pembelajaran diferensiasi gitu kan, yang mana saya tidak hanya menyajikan dengan metode ceramah saja, mungkin saya mengkolaborasikannya dengan pembelajaran yang melibatkan siswa aktif langsung lah Pandang. Contoh biasanya dalam pembelajaran pengetahuan alamnya IPA kan di sana harus banyak siswa atau murid merasakan langsung lah. Nah, mungkin saya akan menuangkannya ke dalam RPP, itu yang pertama. Yang kedua, dalam alat peraga kan, saya juga sadar saya ini bukan tidak begitu terlalu buta sih sama teknologi. Saya juga tahu ada platform guru berbagi kan, ada YouTube-nya kan, dan lain-lainnya. Di sana banyak yang menyajikan video-video pembelajaran gitu. Nah, mungkin saya akan menggunakannya platform-platform tersebut, konten-konten di sana gitu. Terus saya kira kan kalau anak ya dikasih saya alat peraga yang audio dan visual gitu kan, bisa bentuk video, saya tayangkan di depan kelas dengan infocus gitu kan. Kayaknya anak-anak lebih tertarik kan, seperti nonton film gitu kan. Terus yang ketiga mungkin saya harus lebih banyak diskusi dengan rekan yang lebih senior juga gitu tentang pembelajaran yang lebih efektif dengan kondisi saya gitu. Salah satunya dengan Pandang juga saya konsultasi. Mungkin baru ke sana ya Pandang saya berpikirnya gitu. Ya. Alhamdulillah Pak Wis dengan sendirinya ini sudah, saya kira ini banyak solusi yang Pak Wis akan rencanakan. Ini yang pertama tadi tentang kesibukan di organisasi keguruan, pengurus pramuka, juga di KKG sebagai ketua. Pak Wis akan berbagi dengan pengurus yang lain ketika itu ada kegiatan, agar tadi Pak Wis mengatakan bisa balance antara tugas tambahan dengan tugas mengajar, karena itu yang lebih penting, tugas mengajar, tetapi tetap tidak melupakan tugas tambahan. Ya, makanya tadi Pak Wis akan merencanakan dengan teman sejawat yang lain, dengan pengurus yang lain, berbagi ketika ada kegiatan. Ya, saya sangat setuju seperti itu. Kemudian tadi dalam pembelajaran, kebetulan Pak Wis mengajar IPA ya tadi barusan. Jadi akan ada perbaikan agar siswa tidak monoton, agar siswa tidak banyak diamnya, agar siswa lebih responsif. Pak Wis akan melaksanakan pembelajaran dengan alat peraga yang bervariasi ya. Tadi bisa dilihat dari platform mereka mengajar, dari guru berbagi tentunya. Di sana ada video pembelajaran. Kemudian tadi Pak Wis juga mengatakan dari YouTube. Yaitu salah satu media pembelajaran yang sangat bagus kalau menurut saya, karena saya pun sering menggunakan seperti itu. Dan apalagi tadi Pak Wis rencananya akan langsung disambungkan dan didisplaykan dengan infocus kan, artinya lebih besar, anak-anak siswa nanti akan lebih fokus karena tampilannya sangat jelas dengan infocus itu.
Dan satu lagi yang penting tadi Pak Ois akan berkolaborasi dengan sejawat ya tentang proses pembelajaran yang baik, tentunya dengan praktik baik dan pembelajaran baik agar siswa mencapai kompetensi yang diinginkan sesuai dengan kodratnya, kan seperti itu. Ya, saya kira setuju lah seperti itu. Saya sangat bagus dan ini suatu solusi yang Pak Ois juga yang merencanakan dan saya mengapresiasi solusi itu, bahkan saya terinspirasi juga dari sana. Mungkin ada nggak yang lain rencana-rencana seperti yang tadi disebutkan? Ya, saya kira untuk tahap awal saya akan ke sana dulu ya melaksanakan. Nah, justru perencanaan yang saya buat itu nanti saya akan kembali lagi ke Padang gitu. Mungkin saya akan melaksanakannya minggu besok lah. Nah, nanti saya ada laporannya juga ke Padang gitu. Dalam arti saya akan mengajak ngobrol lagi ke Padang. Gitu. Ya. Ya alhamdulillah, berarti kan solusinya Pak Ois sendiri sudah dapatkan dari pemahaman dan ide brilian Pak Ois sendiri kan. Nah, gimana nih? Setelah kita sharing, kita ngobrol, Pak Ois menemukan solusinya dengan sendirinya. Gimana perasaan Pak Ois nih untuk kedepannya dalam KBM? Apakah perasaan kemarin yang galau, kurang nyaman itu masih menjadi gangguan dalam hati atau seperti apa? Setidaknya setelah ngobrol dengan Padang, satu yang saya rasakan di detik ini gitu kan, tidak terlalu gelap nih pikiran saya. Setidaknya ada pencerahan lah, gitu. Ada titik terang. Oh berarti saya harus melakukan ini gitu ke depannya. Itu aja gitu. Merasa ya tidak terlalu merasa bersalah, tapi saya harus mengganti rasa bersalah itu dengan aksi nyata yang lebih baik untuk peserta didik saya gitu, Pak gitu. Ya, artinya kalau yang tadi menyimak saya yang dikatakan oleh Pak Ois, kita belajar dari kesalahan yang lalu kan, untuk keberhasilan siswa. Itu intinya kan. Ya, mudah-mudahan kedepannya akan lebih banyak lagi solusi yang terpikirkan oleh kita. Apalagi setelah kita ngobrol, sharing, berkolaborasi dengan teman sejawat, bukan dengan saya saja, dengan yang lain. Nanti akan banyak masukan-masukan atau secara tidak sengaja kita terpikirkan, oh iya solusinya seperti itu. Dan saya pun hanya menemani ngobrol saja seperti Pak Ois ya. Iya. Dan alhamdulillah kalau Pak Ois sudah merasa agak enak, agak baikan dan merasa lebih nyaman dan bahkan terlihat dari rencana ke depan besok itu dengan solusi-solusi yang akan dilaksanakan, saya kira sangat bagus dan setuju sekali. Terima kasih Anda atas waktunya, mudah-mudahan menjadi kebaikan buat saya. Amin. Bosan-bosan jika minggu besok saya memanggil atau meminta janji lagi kepada untuk bertemu. Insya Allah dengan sangat terbuka, saya akan selalu menerima silaturahmi dari siapapun. Terima kasih. Ya. Walaupun saya ada keperluan lagi, Pendang mohon maaf ya. Nanti minggu besok saya ketemu lagi. Boleh sama-sama, terima kasih. Tapi mohon maaf, saya pun hanya bisa menemani ngobrol saja, gitu kan. Solusinya justru keluar dari Pak Ois sendiri. Ya, mudah-mudahan kita ke depan semuanya bisa sama-sama mencerdaskan siswa-siswa kita semua demi keberhasilan pendidikan kita semua. Ya, sami-sami. Ya, sama-sama. Selalu ya. Amin. Ya, silakan. Selamat ya, Pak Ois, sukses ya. Alhamdulillah selesai. Tadi, gimana Pak Soni nih hasil pengamatan Pak Soni terhadap coaching saya? Selama sesi coaching yang tadi Pak Anda laksanakan, saya mengamati ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada Bapak. Yang pertama alur tirta, yang kedua teknik coaching. Pada alur tirta yang sudah Bapak laksanakan dalam sesi coaching tersebut, alhamdulillah saya melihat semua alur tirtanya sudah Bapak tersampaikan ya ketika ada di sesi coaching tersebut. Yang pertama sesi tujuan yang ingin diungkapkan oleh coach sudah Bapak sampaikan, ditanyakan begitu ya, sehingga mulai dari tujuan tersebut Bapak dapat mengidentifikasikan
dengan pertanyaan-pertanyaan identifikasi terhadap coach tersebut, dan coach tersebut sudah tergali potensinya, tergali visi kedepannya seperti apa setelah mendapatkan sesi coaching dari Bapak. Kemudian rencana aksinya sudah Bapak tanyakan akan seperti apa, sehingga sampai pada tanggung jawab yang akan dilaksanakan. Berkaitan dengan hal tersebut, nanti kan Bapak akan melaksanakan lagi coaching yang selanjutnya untuk melihat progres dari coaching yang sudah ada yang tadi ya Pak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, teknik coaching. Nah, berkaitan dengan teknik coaching ini, yang pertama kehadiran secara utuh ya, kehadiran atau presensi. Nah, Bapak sudah ada di sini bersama coaching sehingga coaching merasa nyaman, kemudian Bapak juga menjadi pendengar yang baik sehingga ya mengalir begitu saja, dan kaitannya tadi sampai pada pertanyaan yang berbobot sehingga tergali ya potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh coaching sehingga sampai pada refleksi, sampai pada rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh coaching tersebut. Itu Pak yang saya amati dari Bapak, luar biasa, sangat baik alurnya, kemudian sangat menginspirasi saya. Jadi ketika saya nanti akan bertindak sebagai coach juga sepertinya jadi referensi nih teknik coaching yang Bapak sampaikan kepada coaching. Ya, itu Pak. Ya, terima kasih Pak Sony. Saya berterima kasih sekali dengan hasil pengamatan oleh Bapak dan Bapak sampaikan kepada saya. Ya, mudah-mudahan kedepannya proses coaching saya akan lebih bagus lagi. Saya akan lebih semangat lagi melakukan coaching karena saya yakinlah ke depan masih banyak pekerjaan kita dalam proses coaching, baik terhadap sesama rekan kerja atau teman sejawat, juga terhadap siswa yang lebih penting. Karena siswa itu hampir dalam satu kelas biasanya karakter mereka sangat berbeda, tidak semua sama, banyak berbedanya, sehingga proses coaching ini akan kita perlukan terhadap siswa dengan berbagai karakternya. Nah, dengan adanya masukan tadi dari Pak Sony, hasil pengamatan Pak Sony, mudah-mudahan menjadi modal ilmu bagi saya untuk kedepannya saya melaksanakan coaching yang lebih baik lagi. Dan terima kasih saya ucapkan Pak Sony atas pengamatannya. Iya, namun demikian saya ada kepenasaranan ya. Ya. Dari teknik atau dari sesi coaching yang tadi, apakah Bapak sudah merasa memaksimalkan atau masihkah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan? Kalau ada, misalkan dari segi apa begitu? Ya, mungkin seperti tadi yang Pak Sony katakan dalam hasil pengamatan. Satu mungkin yang nomor 3 tuh, masalah kompetensi inti coaching ya. Itu dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Memang ada beberapa pertanyaan yang betul menggali, mengidentifikasi, menggali permasalahan supaya coaching lebih detail. Tapi ada tadi entah 1 atau 2 pertanyaan yang emang saya agak keluar sedikit pertanyaannya, tidak langsung menancap ke permasalahan, tetapi setelah itu diulangi lagi baru coaching mengeluarkan permasalahannya. Artinya kedepannya mungkin dalam membuat pertanyaan nih, saya harus lebih dilatih lagi membuat pertanyaannya agar pertanyaan itu tidak diulang-ulang. Cukup 1 atau 2 kali bertanya, coaching langsung paham apa yang ditanyakan dan coaching bisa mengeluarkan semua permasalahan, bisa tergali. Mungkin itu. Ya baik Pak, barangkali sesi pengamatan yang sudah saya lakukan telah selesai. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan untuk meningkatkan lagi berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot dapat terrealisasikan. Dan barangkali kalau misalkan Bapak masih memerlukan saya menjadi seorang pengamat lagi, Bapak bisa menghubungi saya ke depannya. Insya Allah. Iya, mangga Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya juga masih ada hal yang harus saya kerjakan. Ya, terima kasih Pak Surya. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum.